Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jualan jajanan terbaru. Modal kecil, cara membuatnya praktis, rasanya enak, luarnya garing, dalamnya kenyal-kenyal. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk merek tepung terigunya ini aku beli yang curah yang kiloan. Untuk bumbunya aku menggunakan 5 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang yang sudah kita haluskan. Masukkan 1 saset kaldu bubuk. Aku menggunakan yang rasa ayam. Untuk mereknya aku menggunakan merek Royco yang harga 500-an. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk dulu sampai tercampur rata. Untuk takarannya tadi aku menggunakan timbangan ya, biar nanti takarannya itu pas. Tapi teman-teman bisa juga nanti ditakar menggunakan sendok kalau tidak ada timbangan. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukkan 500 ml air. Ini airnya yang mendidih ya, bukan yang hanya panas. Yang memang benar-benar mendidih. Langsung aja kita masukkan semua 500 ml dan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita biarkan dulu sampai agak dingin ya. Baru kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan kita aduk kembali. Di sini aku langsung mengaduknya menggunakan tangan ya. Ini tangan aku udah bersih, aku nggak menggunakan sarung tangan biar nanti nggak lengket-lengket. Kalau teman-teman mau diaduk menggunakan centong, sendok, atau spatula juga boleh. Tapi kalau saran saya, itu kalau kita mengaduk menggunakan tangan atau menguleni menggunakan tangan seperti ini, kita bisa merasakan untuk tekstur yang kita inginkan. Setelah minyaknya tercampur, baru kita tambahkan dengan 150 gram tepung tapioka. Ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi untuk perbandingan tepungnya itu lebih banyak tepung terigu ya daripada tepung tapiokanya. Biar nanti hasilnya itu enak, empuk, tapi juga kenyal-kenyal. Tidak keras sama sekali. Setelah tercampur rata, untuk hasil tekstur adonannya seperti ini ya. Adonannya udah pas banget. Kalau untuk jualan, saran saya itu ditimbang ya, biar nanti besarnya sama. Per bijinya ini kita beri dengan berat 40 gram. Jadi hasilnya itu nanti lumayan besar. Tapi kalau teman-teman mau untuk cemilan sendiri nggak perlu ditimbang ya, jadi dikira-kira aja gitu. Setelah kita timbang, ini untuk satu resep hasilnya 22 biji. Dan tinggal kita bentuk aja. Untuk cara membentuknya itu tinggal kita bulatkan dulu. Setelah itu kita pipihkan seperti ini. Tapi jangan terlalu pipih atau tipis ya. Karena kalau terlalu pipih atau tipis, nanti waktu kita rebus dia bisa patah. Waktu kita membentuknya kayak gini, kalau udah dapat setengahnya atau separuhnya, itu kita buru-buru untuk merebus air, tambahkan dengan minyak seperti ini. Jadi nanti sekalian ya, kalau kita nunggu airnya mendidih sambil kita membentuk. Setelah mendidih, langsung kita masukkan semua yang sudah kita bentuk tadi, masukkan satu persatu seperti ini. Kita rebus sampai matang dan mengapung. Nah ini udah mulai agak mengapung, bisa kita aduk sesekali seperti ini biar nanti tidak ada yang menempel satu sama lain. Untuk takaran minyak yang kita masukkan ke dalam air itu nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya saja. Sekitar 2 sendok makan. Nah ini udah mulai matang ya setelah kita rebus kurang lebih selama 30 menit. Tapi tergantung besar kecilnya api. Kalau ini api yang aku gunakan ini sedang cenderung besar. Kalau sudah mulai matang seperti ini, kita siapkan 250 gram tepung panir di dalam wadah. Nanti setelah kita angkat langsung kita baluri ke tepung panir biar langsung menempel. Ini aku masukkan tepung panirnya sebagian dulu ya.
seperti ini. Baru kita ambil satu biji, langsung kita taruh di tepung panir dan kita lumuri dulu menggunakan tepung panir. Jadi waktu kita membentuknya, jadi ini tuh memang benar-benar baru diangkat dari rebusan tadi ya, dan masih panas. Langsung kita lumuri seperti ini biar tepung panirnya menempel. Dan ini ngambilnya juga harus satu-satu ya, karena nanti kalau langsung kita ambil secara bersamaan dia bisa lengket. Kita ambil satu persatu, kita lumuri dengan tepung satu persatu seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita lebih menghemat ya, nggak perlu bikin adonan pencelup. Setelah semua kita lumuri hasilnya seperti ini bisa kita diamkan dulu biar dingin. Baru kita masukkan ke dalam wadah. Untuk stok jualan besok juga masih aman ya. Tapi kalau mau langsung dijual, digoreng juga bisa. Kita panaskan minyak goreng dulu, baru kita goreng seperti biasa sampai matang, sampai berwarna coklat keemasan. Jangan lupa sesekali dibalik ya, biar nanti tidak gosong, warnanya bagus, cantik merata. Nah, ini warnanya udah coklat keemasan seperti ini, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk saran penyajian, ini bisa kita potong-potong menggunakan pisau atau gunting seperti ini. Per bijinya ini bisa kita jual dengan harga Rp2.000. Jadi kalau teman-teman mau jual harga 1.000 itu juga bisa. Tapi kalau bikin adonannya tadi kita timbang beratnya 20 gram ya. Jadi nanti kecil-kecil, lebih kecil maksudnya ya. Kita gunting kecil-kecil dulu seperti ini. Untuk bumbu, aku menggunakan bumbu tabur rasa balado dan juga jagung manis. Ditambah dengan saus sambal. Kalau yang nggak suka pedas bisa menggunakan saus tomat. Untuk merek bumbu tabur yang aku gunakan, ini aku menggunakan yang merek Mazzoni ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata, baru kita kemas ke dalam wadah. Untuk wadah yang aku gunakan ini adalah gelas cup yang ukuran 10 oz. Tapi kalau teman-teman mau lebih minim budget lagi juga bisa langsung dikemas menggunakan plastik saja. Dan biar tampilannya tambah menarik lagi, bagian atasnya tambahkan lagi dengan bumbu tabur, saus dan juga mayonaise. Jadi kembali lagi ya, untuk harga jual itu disesuaikan dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya, ini saya jualnya itu per biji cipeng. Jajanan ini aku sebut dengan cipeng crispy, aci gepeng crispy. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya.